Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tidak dijamin jalanan yang kita lewati itu selalu lurus, selalu lapang, dan mulus, serta enak untuk dijalani. Bahkan justru sebaliknya, itu adalah jalanan yang bentuknya jalan sempit, jalan yang rusak, jalan bergeronjal, jalan yang penuh dengan liku-liku dan tikungan-tikungan yang tajam. Bahkan bisa jadi, itu adalah berbentuk terowongan atau lorong yang panjang, yang gelap dan pengap. Dan tidak ada jalan alternatif. Kita tidak punya pilihan. Masa yang sukar, masa kita sakit, masa kita menghadapi krisis finansial atau ekonomi, masa kita belum mendapatkan pekerjaan, masa-masa duka cita, itu semua adalah bentuk jalanan yang tidak ada pilihan tadi. Suka atau tidak suka, kita harus melewatinya. Tidak ada pilihan lagi. Tergantung pada cara kita menjalaninya. Entah kita menjalaninya dengan ciut nyali atau dengan besar hati. Kita menjalaninya dengan penuh keluh kesah atau kita menjalaninya dengan tenang dan tabah, dengan sabar. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang aslinya berbahasa Yunani itu, dipakai dua kata untuk sabar atau kesabaran. Yang pertama adalah makrothumia. Artinya sabar terhadap orang, bersikap sabar terhadap sesama, menyabari orang yang menjengkelkan hati. Yang kedua adalah kata hupomone. Hupomone ini artinya sabar terhadap keadaan, sabar terhadap kondisi yang sulit, menyabari keadaan yang sukar, jalanan yang berat untuk dilalui, sabar terhadap keadaan. Terhadap jemaat di kota Roma yang sedang menghadapi lorong panjang gelap, yaitu penindasan dan penganiayaan oleh penguasa tiran dari Kekaisaran Romawi saat itu, Rasul Paulus memberikan nasihat, sabarlah dalam kesesakan. Di sini dia memakai kata hupomone, sabar terhadap kesesakan, sabar terhadap keadaan yang sulit dan sukar itu. Mengapa kita harus sabar pada keadaan? Mengapa kita harus menyabari kondisi yang kita sedang jalani? Alasan yang pertama, sebab keadaan itu tidak akan terus-menerus begitu. Di dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Jangan percaya ada yang abadi di dalam kehidupan di sini, sebab segalanya selalu akan berubah. Keadaan yang sukar pun akan berubah. Badai kehidupan pun pasti berlalu. Seperti musim-musim di dalam kehidupan ini, pasti akan berganti. Kita perlu sabar terhadap keadaan supaya kita bisa melihat bahwa nanti musim memang berganti. Ketika pergantian itu tiba, kita bisa menyaksikannya.
Bahkan kalau andai kata kita sedang berada di lorong yang gelap sekalipun, maka itu pasti ada ujungnya. Sabarlah dan tetaplah berjuang. You will see the light in the end of the tunnel. Kamu akan melihat cahaya itu di ujung terowongan itu. Itulah yang namanya pengharapan. Orang-orang yang berhasil sukses keluar dari masa-masa sukar di dalam hidupnya selalu adalah orang-orang yang sabar menjalani keadaannya. Orang-orang yang sabar terhadap kesesakan dan tetap menyimpan pengharapan di dalam hatinya sambil terus berjalan maju. Seperti nasihat yang selalu didengungkan sebagai ucapan dari Martin Luther King Jr. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. The important thing is you keep moving forward. Jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tak bisa berjalan, merangkaklah. Yang paling penting adalah kamu tetap bergerak maju. Itulah yang namanya pengharapan. Itu sebabnya Rasul Paulus membingkai nasihat sabarlah dalam kesesakan dengan satu nasihat di atasnya, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Tentu saja pengharapan di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah yang bisa menggerakkan roda perubahan di dalam kehidupan kita ini. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Yang kedua, mengapa kita harus menyabari keadaan? Jawabannya adalah karena keadaan itu, tiap-tiap keadaan mempunyai keindahannya sendiri. Seperti musim, ia menyajikan keelokannya masing-masing. Ada sebuah syair tentang 4 musim, syair kuno di Amerika. Bunyinya begini: musim semi diberkati dengan kebahagiaan bunga-bunga yang memekar. Musim panas diberkati dengan gairah oleh karena sinar mentari yang berlimpah. Musim gugur diberkati dengan kilauan warna-warni daun. Musim dingin diberkati dengan selimut salju-salju putih bergemilau. Artinya, tiap-tiap musim itu memiliki keindahannya sendiri-sendiri. Tiap-tiap kesempatan memberi manfaat masing-masing pada kita. Masa tenang adalah untuk dinikmati. Masa senang adalah untuk disyukuri. Masa senggang untuk diisi. Masa lega adalah untuk dijalani dengan rasa terima kasih. Tetapi masa tegang
juga untuk dijalani dengan dicari hikmah yang bisa dipelajari. Masa kesesakan perlu kita jalani sebagai masa yang memanggil kita untuk menghadap Sang Ilahi di dalam doa. Itu sebabnya Rasul Paulus membingkai nasihat sabarlah dalam kesesakan dengan satu nasihat lagi di bawahnya, yaitu bertekunlah di dalam doa. Masa yang tenang memanggil jiwa kita untuk bernyanyi dan memuji. Tetapi masa kesesakan memanggil jiwa kita untuk bertekun dalam doa pada Tuhan yang Maha Suci itu. Trio nasihat ini, 3 nasihat ini adalah nasihat yang utuh, nasihat yang kukuh. Barang siapa berpegang teguh pada 3 nasihat ini, trio nasihat, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa, maka ia akan menjadi orang yang kuat dan teguh. Amat sukar untuk menghambat jalan orang-orang yang merengkuh 3 nasihat tadi dan berpegang teguh padanya. Sebab mereka akan seperti anak panah yang melesat dengan kekuatan yang penuh. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Engkau memang tak pernah menjanjikan kami akan melewati jalanan yang lurus. Namun Engkau berjanji menyertai walau kami diterjang arus. Janjimu, itulah tumpuan langkah kaki kami. Sertai kami menempuh titian terjal. Kuatkan kami berjejak di tanah bergeronjal dan tetap melangkah maju kendati halangan mengganjal. Walau tersembunyi ujung jalan, buatlah kami mampu melihat pimpinan lengan-Mu yang kekal. Mampukan kami menggenggam lilin kebenaran, yaitu sabda-Mu, penuntun di setiap jengkal, dan menjadikannya sebagai bekal, agar jiwa kami tetap berseri dalam pengharapan, bertabah hati dalam kesesakan, dan tak henti-henti membisikkan doa-doa kehadirat-Mu, ya Tuhan. Bawalah jiwa kami mendekat dan berlabuh di pelabuhan hati-Mu yang penuh belas kasihan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.